Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sahabat terkasih, firman Tuhan hanya dapat mengubahkan kehidupan ketika kita mempercayainya. Itu bisa terlihat melalui perbuatan, tindakan, atau respon kita. Banyak orang berasumsi yang penting bertindak saja, sekalipun belum mengerti. Hal seperti itu keliru. Justru kita perlu mengerti kebenaran terlebih dahulu, lalu mempercayai kebenaran itu, dan kemudian bertindak berdasarkan kebenaran itu. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan yang dilakukan akibat kita percaya kebenaran firman Tuhan. Jadi, beriman terlebih dahulu dan berbuat kemudian. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, tadi kita sudah saksikan ya video pembuka ini ya. Pentingnya tuh kita percaya dengan firman Tuhan ya. Dan kita juga bertindak sesuai dengan firman Tuhan itu ya. Tema kita hari ini adalah percaya dan bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya. Supaya tindakan-tindakan kita adalah tindakan iman yang akan mendatangkan berkat dan merubah kehidupan kita. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur kau mengingatkan kami hari ini untuk kami percaya dan bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan. Itu sesuai dengan firman Tuhan yang membuka hati kami supaya firman-firman yang kami terima ini membangkitkan iman kami untuk kami bertindak dengan iman dan menjadi seperti apa yang kau kendaki. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Lukas pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam aku bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mari kita baca ayat selanjutnya, Lukas 5 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Wah, luar biasa ya. Biasa ya. Waktu dikasih tahu sama Yesus, kamu nangkapnya di sebelah sana, lebih dalam gitu ya. Petrus langsung bilang, wah udah semalaman, tapi karena kamu suruh gitu. Iya, karena Yesus yang menyuruh ya mereka mau lakukan ya. Iya. Nah, ini luar biasa banget mujizat yang terjadi yang dialami oleh Simon Petrus ini ya. Dan teman-temannya juga melihat mujizat dan ngalamin mujizat ini. Karena setelah Simon Petrus percaya dan bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan, maka Petrus mengalami mujizat Tuhan ini.
sehingga perahunya penuh dengan ikan, dikatakan hampir tenggelam. Iya, Wah. saking banyaknya ikan Wah, yang ditangkap itu ya, ya. makanya kalau kita ngikutin apa kata Tuhan ya, berkatnya tuh sampai seperti itu Iya. ya, luar biasa ya. Nah, ini benar sekali dan amin ya. Hal ini terjadi setelah Yesus mengajar dengan memakai perahu Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon supaya bertolak ke tempat yang dalam, menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Iya. Tetapi respon Simon tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa dia akan menangkap ikan apabila bertolak ke tempat yang lebih dalam. Nah ini menarik ya, karena dia merasa lebih pengalaman. Iya, dia berkata aku nih udah nelayan Udah udah tahu bertahun-tahun gitu ya. Nah, sebab Simon merasa lebih berpengalaman, sepanjang malam dia sudah bekerja keras ya. Dan juga dia sudah buktikan nggak ada ikan kok, dia Tidak nggak nangkap nangkep apa-apa apa-apa. gitu ya. Nah, tetapi karena Yesus menyuruhnya, maka dengan berat hati akhirnya Simon mengikuti dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu Simon menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam dan hasilnya luar biasa Amin. ya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Wow, amin ya. Mujizat yang terjadi pada Simon ini menjadi pelajaran Iya. bagi kita. Supaya kita percaya bahwa mujizat pasti terjadi ketika kita percaya dan bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan. Iya. Sebab Tuhan sudah memiliki jawaban, cara dan strategi yang terbaik untuk menolong kita. Nah, Wah, ini penting banget ya. Tuhan Iya. sudah punya jawaban, Iya. strategi untuk Dan- semua masalah kita ya. iya. Nah, jadi kalau lagi ada bisnis, ada hal-hal yang butuh pertolongan Tuhan, Tuhan tuh luar Iya, biasa dia sudah ya. sediakan Sudah sediakan jawabannya semuanya ya. Nah, jadi kita harus percaya bahwa Tuhan sudah punya jawaban ini untuk apa? Setiap masalah kita. Oleh karena itu, kita harus selalu mendahulukan Tuhan. Amin. Ya, apalagi kemudian mendengarkan apa kata Tuhan. Dan tentunya kita juga peka dengan apa kata Tuhan dan percaya dengan apa kata Tuhan. Kemudian kita meresponi dan bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Wah, amin sekali ya. Iya. Sebab ketika kita mendahulukan Tuhan, yaitu mendengar, percaya dan bertindak seperti apa kata Tuhan, Iya. maka kita sedang melangkah untuk berjalan dalam kemenangan Iya. dan membuka pintu-pintu Pintu-pintu mujizat mujizat. Amin. yang sudah disediakan Tuhan. Sehingga kita akan mengalami mujizat Tuhan. Ya, Dan yang terjadi pada Simon Petrus itu. ya. Jadi mujizat itu terjadi, kita mesti melangkah nih. Iya, kita Seperti melangkah apa harus yang- bertindak. Apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya ya. Iya. Amin. Nah, ini ada satu firman lagi yang akan menguatkan kita dari Roma 10 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, inilah yang terjadi pada Simon Petrus. Iya. Karena setelah Simon Petrus mendengar dari Yesus supaya mencari ikan di tempat yang lebih dalam, maka timbullah iman dalam Simon Petrus untuk percaya dan bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan. Maka Simon Petrus mengalami mujizat Tuhan. Amin. Karena apa yang dikatakan Ya. Yesus itu benar dan terjadi. Wah. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita akan berhasil, kita akan sukses, dan kita akan mengalami mujizat Tuhan apabila apa? Apabila kita percaya dan bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita harus menyediakan waktu untuk mendengar apa kata Tuhan untuk bagi setiap masalah kita. Ya. Melalui firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus yang berbicara secara spesifik kepada kita. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya,
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebelum Yosua memimpin bangsa Israel untuk masuk, merebut dan menduduki tanah perjanjian, Tuhan mempersiapkan Yosua supaya tidak takut dan tidak tawar hati ketika memimpin bangsa Israel. Yaitu dengan siang dan malam Yosua memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya Yosua menjadi percaya dan bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan. Maka Yosua dapat bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan Yosua akan berhasil dan akan beruntung untuk dapat memasuki, merebut dan menduduki tanah perjanjian. Demikian juga dengan kita. Sebagai orang beriman, kita harus percaya dan mengerti bahwa perjalanan kita dalam kehidupan keluarga, bisnis, pekerjaan, karier, dan lain-lain akan berhasil dan beruntung apabila kita mendengar, percaya, dan bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan. Yaitu sesuai dengan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema percaya dan bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, satu diantaranya dari Risma. Kita akan baca, silakan sayang. Ini dari Risma ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Risma. Berharap Risma juga saat ini menyaksikan ya Terang Kasih. Risma berkata demikian. Sedih sekali saya kalau mengingat kembali perlakuan dari keluarga suami saya. Jadi dulu semasa almarhum suami masih ada, dia selalu mengirimkan uang ke keluarganya. Namun semenjak suami saya meninggal, tidak ada satupun keluarga suami yang menghubungi baik sekadar nanya kabar saja. Dan yang paling menyesakan saat keluarga kami dalam keadaan terpuruk, anak saya 3 dan saya harus pontang-panting cari uang. Tapi keluarga suami tetap tidak ada yang mau bantu. Sempat mengalami kepahitan dalam diri saya. Tapi semakin diingat semakin saya tidak bisa fokus. Akhirnya pelan-pelan saya mulai menjauhkan kepahitan itu dan tidak peduli dengan mereka. Puji Tuhan akhirnya saya bisa membesarkan ketiga anak saya sampai kuliah. Dan mereka sudah bekerja dan berumah tangga. Terima kasih buat Tuhan yang selalu menyertai saya dalam perjalanan hidup ini. Amin. Wow, puji Tuhan Bu Risma, luar biasa kesaksian Bu Risma sangat memberkati dan menguatkan iman kami dan pasti juga menguatkan iman sahabat Terang Kasih yang sedang menyaksikan acara ini ya. Karena melalui kesaksian Bu Risma ini membuktikan ya, terbukti ya. Kebenaran firman Tuhan ini yang ada dalam Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow, sehingga sesuai dengan tema bahwa Bu Risma menjadi seperti apa kata Tuhan ini ya. Melalui kehidupan Bu Risma yang mengandalkan Tuhan. Yang fokus kepada Tuhan. Dan menjauhkan diri dari kepahitan. Nah itu penting tuh, jangan ada kepahitan ya. Ini luar biasa ya. Bu Risma mengambil keputusan untuk tidak menjadi pahit. Sehingga penyertaan dan mujizat Tuhan terjadi untuk ketiga anak Bu Risma. Wah luar biasa Bu Risma ya. Oleh sebab itu hari ini melalui kesaksian ini kita benar-benar seperti mendapatkan satu pengertian yang lebih lagi ya. Untuk sahabat yang baik, jangan ada kepahitan. Sahabat yang baik yang menyaksikan acara ini adalah sesuatu bukti yang Tuhan perlihatkan malam hari ini ya, saat hari ini. Bahwa ternyata Tuhan itu janjinya ya dan amin ya. Mari kita hanya mengandalkan Tuhan, kita hanya fokus kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk Bu Risma tentunya yang sangat dikasih oleh Tuhan dan sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami ketidakadilan, mengalami yang tidak enak. Jangan jadi pahit. Jangan jadi pahit, jangan jadi kecewa. Mari kita mau hanya fokus kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kita mau berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesaksian yang indah dan sangat memberkati ini. Benar Tuhan,
Kami mau Tuhan hidup kami berfokus kepada Engkau, mengandalkan Engkau. Dan melalui semua ini kami melangkah, berjalan di dalam kekuatan daripadamu, dalam kepercayaan kami kepada firman Allah. Kami bertindak sesuai dengan firman Allah katakan. Oleh sebab itu hari ini kami berdoa, biarlah diberkatilah Tuhan jemaah ini Tuhan berserta anak-anaknya, ketiga anaknya ini. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain Tuhan. Biarlah melalui kesaksian ini dan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami mau berjalan, bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan saja. Sebab kami tahu disitulah kami memperoleh kemenangan dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Kami menanggalkan semua pikiran manusia, kepahitan, kecewa dan semua hal yang dapat menghalangi kuasa Allah bekerja dalam hidup kami. Firman Allah boleh termanifestasi dan terjadi dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu untuk kesaksian ini dan kami percaya kami semua melakukan tepat seperti apa yang kau kehendaki. Amin. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Oki Hatmanto. Yuk kita baca ya. Halo tim Terang Kasih. Halo juga Oki. Halo. Ya. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Saya sudah menganggur selama 2 tahun. Sampai frustasi tidak ada penghasilan. Tapi kemarin saya ketemu dengan teman lama saya. Dan saya lihat dia sukses. Akhirnya dia menawarkan pekerjaan untuk saya. Senang banget rasanya. Mungkin ini jawaban dari Tuhan. Besoknya saya ke rumahnya dan disuruh mulai bekerja sebagai kurir. Saya suruh kirim barang ke salah satu rumah. Saat sampai di rumah tersebut, saya lihat orang yang mengambil paket mencurigakan. Perasaan saya jadi gak enak. Sampai hari ketiga saya bekerja, ternyata paket yang saya antar itu obat-obat terlarang. Akhirnya saya cari alasan untuk tidak bekerja dengan teman saya lagi. Dan untungnya dia tidak curiga. Mohon untuk doanya agar saya mendapatkan pekerjaan yang halal, tidak apa walau penghasilannya sedikit. Tuhan memberkati. Wah ini luar biasa ya. Luar biasa. Allah tidak apa meskipun penghasilannya sedikit. Iya ya. luar biasa. Jadi bagi Oki ini hidup benar itu lebih penting gitu ya. Amin, iya. Amin ya. Puji Tuhan buat respon Oki yang langsung memutuskan untuk tidak bekerja lagi dengan temannya ya. Karena Oki sadar bahwa ini pekerjaan yang tidak benar. Dan tidak ada berkat di dalam pekerjaan itu ya. Tidak ada berkat Tuhan tentunya. Jadi Oki jangan khawatir, sesuai dengan tema supaya kita menjadi seperti apa kata Tuhan. Maka ketika Oki memilih untuk hidup benar, percaya bahwa janji Tuhan ini terjadi dalam kehidupan Oki, bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Firman Tuhan berkata demikian itu ya. dalam Amsal ya, Amsal 10 ayat 6 ya. Berkat di atas kepala orang benar, berarti berkatnya sudah ada. Sudah itu, ada. Ya, luar biasa ya. Nah, biarlah firman Tuhan ini juga terjadi buat sahabat yang baik ya. Jangan bekerja di tempat-tempat yang tidak ada berkat seperti itu. Karena berkat ada di atas kepala orang benar. Artinya ketika kita hidup benar, maka sudah tersedia berkat Tuhan untuk kita semua ya. Jadi jangan khawatir ya Jangan buat Oki ya. Oki kita doakan untuk pekerjaan yang baru, yang benar, yang dari Tuhan. Supaya engkau diberkati dan sahabat yang baik. Kalau mau dapat berkat yang dari Tuhan, mari kita minta supaya diberi pekerjaan yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa kami bersyukur hari ini kau mengingatkan kepada kami. Supaya kami hidupnya benar dan bekerja dengan cara yang benar. Saya bersyukur buat pribadi Oki yang sudah memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang tidak benar ini. Saya berdoa biarlah firman ini terjadi. Berkat ada di atas kepala orang benar. Diberkatilah Oki yang hidupnya benar dan berespon benar. Untuk sahabat yang baik juga kalau hari ini memilih untuk hidup benar. Biarlah firman ini terjadi. Berkat ada di atas kepala orang benar. Saya berdoa Tuhan diberkatilah kehidupan Oki. Diberi pekerjaan yang baru. Dan sahabat yang baik yang sedang berdoa untuk pekerjaannya. Ya berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan memberi pekerjaan yang baru. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun suami saya nggak bisa
hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Dan mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat percaya dan bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan. Yang pertama, kita harus berhenti mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kepintaran kita, dan pengalaman kita. Sebab tanpa Tuhan, maka semua usaha yang kita lakukan akan sia-sia. Dan yang kedua, kita harus menyediakan waktu pribadi untuk dapat mendengarkan apa kata Tuhan melalui firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita mendapat hikmat dan strategi Tuhan untuk setiap masalah yang kita hadapi. Ketiga, ketika kita percaya dan bertindak sesuai dengan apa kata Tuhan, yaitu sesuai dengan hikmat dan strategi yang kita peroleh dari firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, maka kita sedang melangkah dan berjalan dalam kemenangan. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau seperti sudah berusaha melakukan segala hal, tetapi hasilnya seperti belum ada dan seperti sia-sia? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, saat ini berhentilah untuk mengandalkan kekuatanmu. Mari datang kepada Tuhan dan katakan bahwa aku sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Buka hatimu dan persilahkan Yesus masuk ke dalam hatimu dan menjadi Tuhan atas hidupmu. Lalu terimalah damai sejahtera yang dari Tuhan. Kemudian percaya dan bertindaklah sesuai dengan apa kata Tuhan. Mari kita datang padanya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapa, kami sangat bersyukur oleh anugerah Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk selalu mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan, dan intim dengan Tuhan. Maka kami dapat mendengar, menerima, menangkap, mengerti dan percaya kepada firman Tuhan yang menjadi rema bagi kami. Saat ini kami bangkit untuk percaya dan untuk meresponi, bertindak dan melakukan seperti apa kata Tuhan.
sesuai dengan firman Tuhan yang sudah menjadi rema bagi kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami berjalan dalam kemenangan. Kami membuka pintu-pintu mujizat dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan